Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya dalam sesi membaca Nusantara lewat karya-karya atau catatan perjalanan bangsa Eropa. Pada hari ini 6 Mei 2020 kita akan membicarakan satu karya yang ditulis oleh seorang naturalis dan penjelajah berkebangsaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace, yang lahir pada tahun 1825 dan meninggal pada tahun 1913 atau dengan usia 90 tahun. Usia yang cukup panjang tentunya. Wallace seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, dibarengi dengan keberanian dalam mengadakan petualang. Anda bisa membayangkan pada usia 21 tahun, Alfred Wallace sudah melakukan penjelajahan ke Amazon untuk melakukan penelitian tentunya. Dan pada usia 30-an, Alfred Russel Wallace ini telah tiba di Nusantara dan melakukan penjelajahan dari ujung barat Nusantara, dari Singapura sampai dengan ujung timur Nusantara, Papua dan Maluku. Ada satu hal yang menarik. Tentunya saya tidak akan membicarakan Nusantara yang dikarang oleh Alfred Russel Wallace ini secara utuh. Saya hanya akan membicarakan bagian-bagian tertentu yang saya anggap penting, terutama dalam kaitan dengan dunia kemaritiman Nusantara. Salah satu ide yang menarik atau pelajaran yang sempat dikemukakan oleh Alfred ini dalam perjalanan penjelajahannya di sejumlah wilayah di Nusantara, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa perdagangan maritim itu membangun peradaban. Ini sangat menarik. Bagaimana kita melihat dunia maritim? Bukan hanya bentang alam, laut, karena kita Nusantara adalah negara maritim. Tetapi bagaimana proses interaksi antar masyarakat? Bagaimana upaya manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang separuhnya adalah laut. Gagasan ini menarik untuk kita telusuri. Perdagangan maritim membangun peradaban. Karya ini diterjemahkan dari edisi tahun 1869 yang berjudul The Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu. Pada tahun 2009, komunitas bambu menerjemahkannya dan memberinya judul Kepulauan Nusantara. Tentunya ini akan memudahkan para pembaca di kalangan Indonesia. Membaca buku ini membutuhkan tenaga, perhatian. Betapa tidak, karya ini setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh komunitas bambu di tahun 2009 dengan jumlah halaman kurang lebih 500. Ukurannya pun juga cukup besar, 21
kali 29,7 cm. Ini bisa dibayangkan, bukunya cukup besar, ya, cukup tebal tentunya. Nah, pertama-tama tentunya Alfred Russel Wallace mencoba untuk memberikan definisi batasan wilayah yang ia sebut dengan Nusantara. Di buku ini, di kata pengantar yang ditulis oleh penulisnya di tahun 1800 1869, Wallace mencoba untuk mengelompokkan Nusantara di dalam 5 wilayah berdasarkan pertimbangan geografis, zoologi, dan etnologi. Yang pertama adalah Kepulauan Indo-Melayu yang meliputi Semenanjung Melayu dan Singapura, Borneo, Jawa, dan Sumatera. Kelompok yang kedua adalah kelompok timur yang meliputi Kepulauan Timor, Flores, Sumbawa, Lombok, dan beberapa pulau kecil sekitarnya. Kelompok yang ketiga adalah Celebes yang meliputi Kepulauan Sula dan Buton. Kelompok yang keempat adalah kelompok Maluku. Ini cukup banyak. Ada Pulau Buru, Pulau Seram, Bacan, Gilolo, Moti, Ternate, Makian, Amboina, Banda, Gorom, dan pulau-pulau yang lain di Maluku. Kelompok yang keempat adalah kelompok Papua yang meliputi Pulau New Guinea dan Kepulauan Aru, Misol, Salawati, Waigeo, dan pulau-pulau sekitarnya. Kepulauan Kei pun dimasukkan dalam kategori Papua, meskipun pada zaman ini Kepulauan Kei itu masuk dalam wilayah administratif Maluku. Nah, Nusantara yang coba dikemukakan oleh Wallace ini wilayahnya cukup luas. Di sini disebutkan bahwa wilayah Nusantara itu mencakup Semenanjung Melayu sampai dengan Tanah Serim, dan Kepulauan Nicobar di sisi barat, Filipina di utara, Kepulauan Solomon di luar New Guinea di sisi timur. Semua pulau besar yang termasuk dalam batas ini dihubungkan satu sama lain oleh pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau yang lebih kecil tersebut menjadikan tidak ada satupun yang jelas terpisah. Hampir tanpa kecuali, semua pulau di kawasan Nusantara memiliki iklim yang sama dan ditumbuhi oleh hutan. Bila kita mempelajari bentuk dan persebaran pulau di peta atau bepergian dari pulau satu ke pulau yang lain, maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa pulau-pulau ini atau Nusantara merupakan satu kesatuan. Semua bagiannya berkait satu sama lain oleh laut. Ini menarik sekali ketika Wallace mencoba untuk memberikan pada kita tentang luas wilayah Nusantara dan dibandingkan dengan wilayah lain. Wilayah Nusantara membentang sejauh 4.000 mil dari barat ke timur dan melebar sejauh 1.300 mil dari utara ke selatan. Luas Kepulauan Nusantara, kata Wallace, sama dengan luas Eropa dari ujung barat sampai Asia Tengah,
atau sama dengan luas bagian yang tersebar Amerika Selatan. Terlebar Amerika Selatan maksudnya. Kepulauan Nusantara mencakup 3 pulau yang lebih besar daripada Britania Raya. Salah satu pulau misalnya Borneo. Ya. Pulau itu kita bisa meletakkan Kepulauan Inggris. Luas Borneo bahkan bisa mencakup Kepulauan Inggris yang dikelilingi oleh lautan luas. New Guinea yang bentuknya sederhana, luasnya mungkin lebih daripada Borneo. Sumatera kira-kira sama luasnya dengan Solomon. Jawa, Luzon, dan Celebes memiliki luas yang sama dengan Irlandia. Luas 18 pulau yang lain rata-rata sama dengan Jamaika dan lebih dari 100 pulau lainnya seluas Pulau Wake. Nah, ini satu kenyataan dan suatu kesyukuran bagi kita. Nusantara memang luar biasa. Pada bagian awal buku ini, Alfred Russel Wallace mencoba untuk memberikan kepada kita informasi mengenai peristiwa letusan gunung. Yang pertama, letusan gunung terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1772. Ya, ini letusan Gunung Papandayang di Jawa yang menghancurkan 40 kampung. Letusan yang lain yang sangat dahsyat adalah letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 yang menewaskan 12.000 orang. Jumlah yang sangat besar. Debunya menggelapkan udara dan menutupi laut hingga jarak 300 mil. Yang lain juga terjadi letusan gunung, tepatnya di Pulau Makian, Maluku Utara yang dikunjungi oleh Wallace. Letusan terjadi pada tahun 1860. Maaf, lebih tepatnya pada 29 Desember gunung di Pulau Makian itu meletus setelah 215 tahun tidak aktif. Letusan ini menewaskan sebagian besar penduduk, menyelubungi udara Ternate dengan gelap dan menghancurkan seluruh tanaman di pulau itu dan pulau-pulau sekitarnya. Abunya menggelapkan udara Ternate hingga 40 mil. Dibandingkan dengan Tambora, tentu Tambora jauh lebih dahsyat karena abunya bisa menutupi jarak pandang hingga 300 mil. Karena wilayah Nusantara terletak di Katulistiwa, kata Wallace, dan dikelilingi oleh laut, maka keadaan iklimnya cukup baik dan tentu selalu menarik perhatian orang untuk menyaksikannya. Pada tahun 1854, Wallace tiba di pelabuhan Singapura. Di sana dia bertemu dengan sejumlah orang. Di antaranya adalah para pelaut dan pedagang yang berasal dari Celebes, Sulawesi, dan pada kesempatan itu
dia tidak mendapatkan kesan positif terhadap para pelaut pedagang yang berasal dari Sulawesi. Ini adalah kesan pertama bagaimana Wallace melihat orang-orang Sulawesi. Meskipun pada akhirnya ketika melakukan perjalanan sampai ke Makassar, kemudian ke Kepulauan Aru, tepatnya di Dobo, penilaian itu berubah 100%. Bagaimana Wallace menyaksikan citra positif dari orang-orang Sulawesi, para pelaut pedagang Sulawesi yang berada di Kepulauan Aru. Sekali lagi, seperti saya katakan bahwa buku ini memang banyak menggambarkan tentang botani, tetapi saya tidak akan membicarakan soal itu semua. Saya mencoba untuk mengambil bagian sesuai dengan kebutuhan saya di dalam memahami dunia maritim Nusantara. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat perjalanan Wallace. Dari Singapura dia berlayar menuju Bali menggunakan kapal layar bertiang 2 kepunyaan orang Cina. Pelayaran ini dimulai pada tanggal 13 Juni 1856 dalam tempo 20 hari. Perjalanan cukup panjang ya, karena menggunakan kapal layar. Kapal yang digunakan Wallace ini diawaki oleh orang Jawa dan dinahkodai oleh seorang kapten Inggris. Wallace sendiri seorang yang berkebangsaan Inggris. Dengan begitu, mengikuti pelayaran dengan perahu ini tidak terlalu menjadi soal bagi dia karena ada kedekatan emosional antara dia dengan nahkodanya. Ketika berada di Bali, Wallace mencoba untuk melakukan perjalanan di Kepulauan Nusa Tenggara dan Timor, melakukan pemetaan, pendataan, pengkajian terhadap sumber daya alam yang ada di sana. Tapi udahlah, kita tidak perlu berlama-lama untuk menceritakan apa yang dia lihat di Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya. Pada tanggal 30 Agustus 1856, Wallace menggunakan kapal uap berangkat dari Lombok menuju Makassar dalam waktu 3 hari. Ya tentu ini lebih cepat karena menggunakan kapal yang menggunakan tenaga uap atau mesin. Ketika tiba di Makassar, Wallace menyaksikan ada sebuah kapal perang yang megah yang terdiri atas atau dilengkapi dengan 42 laras senapan. Di sana juga ada kapal penjaga dan sebuah kapal uap kecil. Selain itu, Wallace juga melihat beberapa kapal dagang berlayar segi 4, juga 20 hingga 40 perahu lokal dalam berbagai ukuran. Kesan pertama Wallace cukup bagus tentang Makassar. Bahkan dia mengatakan bahwa Makassar adalah kota Belanda pertama yang saya kunjungi dan merupakan kota yang tercantik dan terbersih
di timur. Beberapa indikator yang coba ditampilkan oleh Wallace hingga sampai pada penilaian seperti itu, dia menulis bahwa di sini terdapat peraturan lokal dari pemerintah Belanda. Semua rumah orang Eropa harus selalu dicat putih bersih. Dan jalan depan rumah harus disiram setiap pukul 4 sore. Jalan-jalan dijaga agar bersih dari sampah. Sedang pipa-pipa bawah tanah membawa semua kotoran dan mengalirkannya ke seluruh tempat penampungan yang terbuka. Air kotor itu akan masuk ke tempat penampungan saat arus pasang dan hanyut ke laut saat arus surut. Di Makassar, Wallace tinggal di Mamajang, di sebuah rumah panggung. Dan dari sana dia kemudian melakukan penjelajahan perjalanan ke Makassar, sejumlah wilayah yang masuk di dalam kekuasaan Raja Goa. Dan karena itu untuk melakukannya dia harus mendapatkan izin dari Raja Goa. Ia ditemani oleh salah seorang pedagang Denmark namanya Mr. Mesman untuk menemui Raja Goa. Selanjutnya atas izin Raja Goa dia mengadakan perjalanan ke daerah di luar kota Makassar, terutama di wilayah kuasa kerajaan Goa. Ya, nampaknya ketika berada di Makassar atau dalam kegiatan selama berada di Makassar, Wallace sempat menderita sakit, sakit demam. Malah selama dia berada di Makassar dalam kegiatannya dia selalu demam. Namun dia berupaya untuk mengatasi sakitnya. Dia tidak mau kalah dengan sakitnya. Motivasi dan keinginan untuk mengadakan penelitian melampaui sakit yang dideritanya. Untuk itu, kata Wallace dalam buku ini disebutkan bahwa dia harus mengonsumsi kina sebanyak-banyaknya agar daya tahan tubuhnya tetap kuat. Kita coba lanjutkan. Pada bulan Desember, ketika berhembus angin musim barat, Alfred Wallace segera melanjutkan perjalanan ke belahan timur Nusantara, terutama dengan tujuan Kepulauan Aru. Namun kali ini berbeda perjalanannya dari Bali, dari Lombok ke Makassar, yang menggunakan kapal uap sehingga begitu cepat. Dari Makassar ke Kepulauan Aru dia harus menggunakan perahu dari Makassar. Mengapa? Oleh karena nampaknya Kepulauan Aru seperti disebutkan dalam catatan ini tidak termasuk di dalam wilayah yang secara langsung dipantau oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena saya mencoba untuk melihat aspek kemaritiman dari karya ini, maka di buku ini, di catatan ini, setidaknya ada 2 jenis kapal yang coba diperkenalkan oleh Alfred Wallace. Yang pertama adalah kapal kora-kora. Ini kapal khas Maluku. Dan Wallace juga menyebutkan tempat-tempat pembuatan perahu ini. Ketika dia tiba di Kepulauan Aru,
dia menggunakan kora-kora. Oleh karena itu gambaran tentang perahu ini cukup bagus, ya. Di sini dikatakan bahwa kora-kora adalah perahu yang terbuka dengan geladak yang rendah, beratnya sekitar 4 ton. Terdapat cadik bambu selebar 5 kaki di kedua sisinya yang menopang sebuah bambu yang memanjang pada perahu. Dengan itu perahu ini tidak mudah oleng ketika dalam perjalanan. Di bagian terluar duduk 20 orang pendayung. Nampaknya perahu ini digerakkan oleh tenaga manusia yang utama. Sedangkan di dalam merupakan koridor yang nyaman. Bagian tengah perahu terdapat rumah-rumah beratap rumbia. Di dalam rumah itulah barang-barang dan para penumpang ditempatkan. Bibir perahu hanya berjarak 1 kaki dari air. Ya, tentu ini sangat menantang, ya. 1 kaki dari air. Jarak dari puncak dan lebar perahu serta kakunya gerakan membuat perahu jenis ini berbahaya di lautan yang berombak besar dan tidak jarang hilang di telang gelombang. Ternyata selain pendayung, perahu ini juga dilengkapi dengan layar yang dipasang pada 3 tiang. Jenis layarnya adalah kain. Di atas perahu juga terdapat sebuah dapur kecil di bagian belakang. Ini yang menarik, bagaimana perahu ini digerakkan dan suasananya. Wallace cukup bagus menggambarkan. Ada sebuah koridor yang luas. Genderang kayu dipukul terus selama para awak mendayung. Jadi untuk memberikan semangat awaknya mendayung itu dipukulkan genderang, ya, yang dipukul untuk menyemangati para pendayung. 2 orang bertugas memukul drum itu tanpa henti, yang menimbulkan kegaduhan yang luar biasa sepanjang pelayaran. Asik, ya. Para pendayung adalah orang-orang yang dikirim oleh Sultan Ternate. Mereka dibayar 3 pence per hari, tetapi harus membawa bekal sendiri, ya. Setiap pendayung memiliki kotak sirih yang terbuat dari kayu. Di atas kotak itu pemiliknya biasa duduk. Ia juga membawa sebuah tikar dan baju ganti. Tetapi mereka mendayung tanpa baju, hanya mengenakan sarung atau sebuah kain yang dililitkan di pinggang. Mereka tidur di tempat mendayung. Para pendayung ini merokok atau mengunyah pinang terus-menerus selama dalam pelayaran. Makanan mereka adalah sagu kering dan ikan asin. Mereka jarang menyanyi ketika mendayung, tetapi bunyi genderang begitu begitu besar sehingga membuat pelayaran itu menjadi ramai. Yang menarik adalah pendayung-pendayung dari perahu ini ternyata bukan hanya orang-orang Ternate. Para pendayungnya terdiri dari orang-orang Alifuru dari Gilolo dan juga orang-orang Papua dari GB dan Waigeo. Keterlibatan orang Papua ini mengingatkan kita pada peristiwa di abad ke-18 ketika
Pangeran Nuku dari Tidore memobilisasi para pelaut Papua bersama dengan pelaut Maluku di dalam sejumlah ekspedisi maritim yang dilakukannya dalam rangka untuk melawan kekuatan maritim kolonial yang berpusat di Ternate. Lalu siapa yang sesungguhnya yang punya kemampuan membuat perahu kora-kora? Walase di dalam buku ini mengatakan bahwa para tukang perahu itu terutama dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, dan Kota Tual sekarang secara administratif yang berada di Provinsi Maluku. Perahu itu didatangkan ke sejumlah wilayah di Maluku dan Papua. Ketika Walase tiba di Gorom, ya, dia sempat tinggal selama sebulan di sana dengan seorang pedagang. Dari situ dia bisa mengetahui bagaimana aktivitas penduduk atau orang-orang Gorom ini. Ternyata setiap tahun mereka mengunjungi Kepulauan Tanimbar, Kei, dan Aru, serta seluruh pantai barat Laut New Guinea, dari Oetanata hingga Salawati, juga Pulau Waigeo dan Misol. Rute perdagangan mereka memanjang hingga mencapai Tidore dan Ternate, juga Banda dan Amboina. Perahu yang digunakan oleh orang-orang Gorom dibuat oleh tukang-tukang perahu dari Kepulauan Kei. Ini menarik informasinya, bahwa setiap tahun ratusan pengrajin perahu dari Kepulauan Kei menjual perahu mereka yang terkenal akan keindahan bentuk dan tingginya mutu, dijual di Gorom. Komoditas utama pulau ini, Gorom, yang dimaksud adalah tripang, kulit kayu mosoi yang berkhasiat sebagai obat, pala hutan, dan kulit penyu. Sebagian besar barang-barang ini dijual kepada para pedagang Bugis. Pedagang Bugis yang dimaksud bukan kelompok secara etnik Bugis saja, tapi Bugis merujuk kepada para pedagang yang datang dari Sulawesi. Itu ada orang Makassar, ada orang Bugis, ada orang Mandar, dan ada orang Buton. Juga para pedagang dari Seram Laut atau Aru. Nah, ini satu kondisi bagaimana aktivitas perdagangan itu dilakukan. Masih di dalam suasana untuk mendapatkan gambaran mengenai perahu yang dibuat oleh penduduk Kei, ya. Di bab ke-29, catatan di Kepulauan Kei pada bulan Januari 1857, Walase mencoba untuk memberikan gambaran tentang perahu kora-kora yang diproduksi oleh penduduk Kei yang begitu dikenal dan diminati oleh para pelaut pedagang di wilayah timur, terutama Maluku dan Papua. Dikatakan di sini ketika Walase tiba di Kepulauan Kei, ini bercerita mengenai perahunya. Sebentar kita akan uraikan bagaimana pola perdagangannya. Perahu-perahu itu cukup panjang dengan haluan dan buritan yang memuncak hingga ketinggian 6 atau 8 kaki. Perahunya panjang, buritan dan haluannya tinggi, sehingga dari jauh dapat kelihatan. Dihiasi dengan kerang-kerang dan corak berombak dari bulu burung kasuari. Cukup indah.
Ini satu bagian bagaimana kita mengenal perahu-perahu yang dibuat oleh penduduk di Kepulauan K. Selain perahu kora-kora, jenis perahu yang kedua adalah padewakang, perahu khas yang dibuat dari Sulawesi, yang digunakan oleh para pelaut-pelaut Sulawesi setidaknya sejak akhir abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-20, sebelum akhirnya padewakang digantikan oleh palari dan kemudian pinisi. Gambaran tentang padewakang ini cukup detail oleh karena Wallace sempat menyaksikannya secara langsung dan menggunakannya. Padewakang disebutkan sebagai kapal Makassar. Ini dapat membawa muatan sampai seberat 70 ton dan berbentuk seperti jung Cina. Ini lebih detail lagi gambaran dibuat oleh Wallace ini. Geladak perahu padewakang turun melandai ke arah buritan serta merupakan bagian terendah dari kapal. Ada 2 kemudi besar yang ditempatkan di bagian buritan sebelah menyebelah kiri dan kanan. Geladak kapal berada di tengah-tengah dan dibangun sampai ke ujung balok. Kemudinya tidak diengsel, hanya diikat dengan rotan, sehingga pada saat perahu ini sandar di pelabuhan, biasanya kemudinya atau guling ya, itu diangkat sehingga tidak menyentuh dasar laut atau pelabuhan. Di depan buritan dan tiang layar utama ada bangunan kecil yang beratap daun rumbia. Ini tentu tempat yang sering kali digunakan untuk bersantai. Dan ketika perahu ini digunakan untuk mencari teripang, disitulah teripang-teripang dibentangkan, dijemur. Padewakang mempunyai 2 tiang layar. Nah, ini ciri khas padewakang. Mempunyai 2 tiang layar yang berbentuk segitiga yang dapat dipindah-pindahkan. Tiangnya segitiga. Dan bentuk layarnya persegi 4 panjang. Dalam bahasa lokal di Sulawesi disebutnya sebagai sombal tanja atau sobal taja. Layarnya terbuat dari hasil tenunan. Kapal ini dilukiskan oleh Wallace memiliki 2 layar segitiga, 1 layar belakang dan 1 layar depan dengan yang terbuat dari kanvas katun yang melengkapi keseluruhan layar. Awak padewakang terdiri atas 30 orang penduduk Makassar dan penduduk pulau-pulau sekitarnya. Secara struktur di kapal itu ada jurumudi, ada awak, dan ada juragan atau nakoda. Nakoda ini mendapatkan separuh dari ruang yang ada di atas geladak. Maksudnya, selain tempat untuk beristirahat, nakoda pun juga ikut berdagang. Ini satu tradisi yang kita temukan di dalam pelayaran perdagangan masyarakat di Sulawesi. Baiklah, kita akan mencoba untuk melihat penggambaran
karya ini secara lebih fokus lagi, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim. Ya, bukunya cukup tebal, saya harus membukanya satu demi satu. Tentang Kepulauan Aru, Wallace berangkat pada bulan Desember tahun 1856. Biasanya kapal-kapal dari Makassar, kata Wallace, berangkat itu pada bulan Desember dan Januari ketika berhembus angin musim barat, dan mereka akan pulang pada bulan Juli dan Agustus. Artinya antara Januari sampai dengan Juni mereka berada di Kepulauan Aru dan pulau-pulau sekitarnya untuk mencari komoditas dan menukarkan barang-barang yang mereka bawa di dalam pelayaran itu. Terkait dengan Makassar, karena kita membicarakan pelabuhan Makassar sebagai satu entrepot perdagangan di Indonesia Timur, Wallace menyebutkan bahwa Makassar merupakan salah satu pusat perdagangan pribumi di Kepulauan Nusantara. Di Makassar dipasarkan rotan dari Kalimantan, kayu cendana dan lilin dari Flores dan Timor, tripang dari Teluk Carpentaria, pantai utara Australia, minyak kayu putih dari Pulau Buru, pala hutan dan kulit kayu musoi. Ini merupakan komunitas yang diperdagangkan oleh saudagar-saudagar Cina dan Bugis, selain beras dan kopi di Pelabuhan Makassar. Yang paling penting adalah perdagangan di Aru, sebuah gugusan pulau yang terletak di barat daya New Guinea. Hampir seluruh hasil dari kepulauan itu, Aru maksudnya, dibawa dengan perahu penduduk ke Makassar, ke Pelabuhan Makassar. Tentu perahu yang dimaksud adalah perahu-perahu Padewakang yang lalu lalang antara Maluku, Aru, dan Makassar. Dari karya ini kita dapat mengetahui bagaimana situasi, posisi Kepulauan Aru di dalam kerangka politik kolonial pada masa itu. Wallace mengatakan Kepulauan Aru berada di luar jalur perdagangan orang-orang Eropa dan dihuni oleh orang-orang berkulit hitam serta berambut keriting. Karena dia berada di luar jalur perdagangan Eropa, maka Wallace harus menumpang menggunakan kapal-kapal lokal dari Makassar untuk bisa mencapai itu. Kapal itu adalah Padewakang yang dilukiskan dengan sangat baik oleh Wallace. Hasil bumi Aru yang paling terkenal, yang banyak diminati oleh para pedagang-pedagang dari Sulawesi, yang utama adalah mutiara, kerang, dan kulit penyu. Juga yang tidak kalah penting adalah sarang burung dan teripang yang merupakan makanan kesukaan orang-orang Cina. Perdagangan antara Aru dan Makassar sudah terjalin sejak lama. Dari tangan para pedagang itulah dua jenis cendrawasih pertama kali sampai ke tangan Linnaeus. Perahu-perahu orang Makassar biasanya mengunjungi Kepulauan Aru setahun sekali. Mereka berangkat pada bulan Desember atau Januari, dihantar oleh angin muson
barat, dan kembali pada bulan Juli atau Agustus dengan angin musim timur. Jadi apa yang nampak dari catatan ini bahwa pola perdagangan pada masa itu sangat ditentukan oleh arah angin musim. Pergerakan kapal, manusia, dan komoditas mengikuti angin musim. Tadi sudah disebutkan bahwa di bulan Desember dan Januari kapal-kapal ini mulai berangkat ke timur, dan mereka baru kembali di bulan Juli atau Agustus. Artinya mulai Januari sampai dengan Juni atau Juli, kapal-kapal ini berada di wilayah timur. Waktu yang cukup lama. Selain menunggu arah angin yang akan berhembus kembali, juga karena untuk mendapatkan komoditas, hasil-hasil alam yang ada di Maluku dan Papua, para pedagang Bugis ini malah mendatangi pulau-pulau dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Itulah sebabnya masa berada di Kepulauan Maluku dan Papua ini lebih lama. Lagi pula mereka membeli hasil-hasil gunung dan terutama laut yang didatangkan oleh penduduk dari pulau-pulau sekitarnya. Salah satu pulau yang sangat ramai karena pelabuhannya yang dikunjungi oleh Walase adalah pelabuhan Dobo. Walase berada di Dobo ini selama 3 bulan, mulai Januari sampai dengan Maret tahun 1857. Nah, ini menarik sekali karena Walase lebih detail lagi menggambarkan bagaimana situasi yang ada di sana. Siapa yang berdagang, dengan siapa, para pelautnya, jenis komoditas, tempat mereka berinteraksi, cara mereka berinteraksi. Walase tiba di Dobo pada tanggal 8 Januari. Tepatnya di pemukiman para saudagar Bugis dan Cina. Dobo ada sebuah pelabuhan yang terletak di sebuah pulau kecil, Wama. Walase tiba pada bulan Januari. Dia mengatakan begini, kami tiba sebelum musim dagang dimulai, sehingga sebagian besar rumah dalam keadaan kosong dan bandar sangat sepi. Januari adalah masa ketika kapal-kapal Padewakang dari Makassar baru berangkat. Itulah sebabnya ketika Walase tiba pertama di awal tahun, suasananya belum ramai. Oleh karena Padewakang, perahu-perahu dagang, kora-kora yang membawa barang, belum tiba di pulau atau di pelabuhan Dobo. Namun begitu, perahu-perahu Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton memang belum tiba. Tetapi sebagian dari mereka sudah berada di sana atau memang sengaja ditempatkan di sana untuk mengumpulkan barang sambil menanti kedatangan kapal-kapalnya. Sehingga penduduk pulau atau pelabuhan Dobo ini terdiri dari orang-orang dari Sulawesi dan juga orang-orang Cina. Nah, di akhir bulan Januari, seperti saya katakan tadi, perahu yang berangkat di bulan Desember atau awal Januari dari belahan barat,
perahu-perahu itu sudah mulai berdatangan. Walase mencatat pada tanggal 25 Januari dia mulai melihat bagaimana perahu-perahu berdatangan, dan para pedagang setiap hari dan terus bertambah. Untuk menyambut kedatangan para pedagang, para pelaut khususnya, maka penduduk Dobo kemudian membuat rumah-rumah kecil, ya macam kedai lah, rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu, yang peruntukannya tidak untuk dalam waktu yang lama, melainkan hanya untuk ditempati dalam jangka waktu 5 atau 6 bulan oleh para pelaut pedagang dari Sulawesi. Jadi ada satu kebiasaan penduduk di sana di masa musim perdagangan ini, antara bulan Januari sampai dengan Juli, biasanya mereka sudah menyiapkan rumah-rumah yang akan ditempati oleh para pedagang dari Sulawesi. Rumah-rumah itu tentunya disewa. Jadi kedatangan para pedagang ini selain datang berdagang, juga memberikan peluang bagi penduduk lokal menyediakan rumah jasa yang akan mereka tempati dan disewa. Dengan sendirinya penduduk lokal mendapatkan sumber pendapatan dari kedatangan mereka ini. Beberapa pedagang adalah orang Makassar atau Bugis. Sebagian besar pendatang berasal dari Gorom di ujung timur Seram, yang penduduknya adalah pedagang-pedagang hebat di bagian paling timur Nusantara. Tadi sudah kita kemukakan di bagian depan. Selain pedagang, penduduk asli Kepulauan Aru berdatangan untuk menjual hasil bumi. Dobo adalah sebuah pelabuhan, tempat bertemunya para pelaut dan penduduk yang menjual barang-barangnya. Penduduk Aru datang membawa hasil bumi yang telah dikumpulkan selama 6 bulan sebelumnya, sebelum kapal-kapal itu datang. Jadi mereka sudah menanti kedatangan para pedagang-pedagang ini. Mereka tahu betul di awal tahun, akhir Januari atau awal Februari, kapal-kapal Padewakan itu akan tiba. Maka pada saat itulah barang-barang sudah harus disiapkan. Jadi penduduk lokal punya waktu kurang lebih 6 bulan menyiapkan barang-barang yang akan dibeli oleh para pelaut pedagang yang datang dengan perahu-perahu Padewakan. Ada sejumlah komoditas yang ditawarkan oleh penduduk lokal dan sekaligus metode perdagangan. Nampak dari catatan Walase ini bahwa sistem perdagangan pada masa itu masih dengan cara barter. Takarannya memang sulit secara kuantitatif pasti kita buat. Namun barang-barang yang ditukarkan itu ada jenisnya. Walase mencontohkan bahwa untuk mendapatkan teripang, ya, sirip hiu kering, kerang mutiara, dan juga cendrawasih, burung cendrawasih, maka para pedagang harus menukarnya dengan pisau, tembakau, sagu, atau sapu tangan. Ya. Hanya para pedagang yang datang itu harus membawa itu untuk bisa mendapatkan hasil dari penduduk di Kepulauan Aru.
pada musim perdagangan ini, ya, penduduk Aru itu mencapai, Dobo khususnya mencapai 500 orang yang terdiri dari beberapa suku. Ada orang Cina, ada orang Bugis, Seram dan Jawa serta Papua. Aktivitas perdagangan dilakukan begitu hidup di sana dan dilakukan dengan tertib. Ya meskipun memang terkadang ada ancaman bajak laut Sulu dari Filipina yang seringkali mengganggu kegiatan mereka. Namun ada hal yang membuat Walase sangat terkagum-kagum yang akan mengubah citra dia tentang orang-orang Sulawesi. Di sini dia katakan memang orang yang menempati atau tinggal di Dobo atau beraktivitas di Dobo selama musim perdagangan itu sangat beragam. Begini dia menulisnya. Berbagai macam manusia hidup di sini tanpa bayang-bayang alat hukum pemerintah. Artinya apa? Ada keteraturan hidup di sana. Lebih jauh, Walase menulisnya begini. Tanpa polisi, pengadilan dan pengacara. Akan tetapi mereka tidak saling memotong tenggorokan. Tidak merampas satu sama lain di siang maupun malam. Tidak jatuh dalam anarki di mana keadaan ini mungkin saja timbul. Luar biasa, kata Walase. Hal ini menimbulkan pemikiran yang aneh akan beratnya beban pemerintah kalau dibandingkan dengan di Eropa ya. Pikirkan undang-undang ya, orang-orang Inggris misalnya, ada ratusan pengacara di sana dan pembela yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk memberitahu kita mengenai arti pasal-pasal undang-undang parlemen. Kita akan merasa minder melihat keadaan Dobo yang hanya memiliki peraturan sangat sedikit, sedangkan Inggris mempunyai hukum yang terlalu banyak. Disinilah kita dapat melihat bentuk sederhana dari kehebatan perdagangan dalam membangun sebuah peradaban. Kata Walase, perniagaan adalah sebuah cara yang ajaib untuk memelihara ketentraman dan mempersatukan elemen yang tercerai-berai. Sehingga terbentuklah masyarakat yang memiliki aturan dan kesopanan. Semua saudagar sadar bahwa ketentraman dan ketertiban sangat penting bagi perdagangan. Jadi terciptalah pendapat umum yang merasa penting untuk memberantas semua kekacauan. 10 tahun lalu saat melancong di Kampung Glam di Singapura, Walase merasa betapa bengis dan terbelakangnya para pelaut pedagang Bugis. Saya tidak yakin apakah saya nyaman bersama mereka. Tetapi kini saya melihat sendiri bahwa orang-orang Bugis adalah bangsa yang sangat sopan dan bertabiat baik. Nah, para pendengar, apa yang bisa kita petik dari catatan perjalanan ini? Bahwa aktivitas saling tukar-menukar barang, pelayaran, itu menyumbang pelajaran penting. Bagaimana hidup berdampingan dalam keberagaman. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Itu tidak boleh dilihat sebagai satu pembatas atau sekat yang memisahkan. Tetapi itu adalah sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan dan mendatangkan keuntungan tentunya. Ambil contoh para pelaut dan pedagang
dari Sulawesi datang ke sana membawa sejumlah barang-barang, lalu kemudian ditukarkan dengan barang-barang yang dihasilkan oleh penduduk di Kepulauan Aru yang dijual di Pelabuhan Dobo. Di pelabuhan itulah berdatangan para penduduk yang datang dari Seram, yang datang dari Papua untuk menjual barang-barang mereka. Dobo sebagai satu pelabuhan yang sangat ramai di Kepulauan Aru itu menjadi sebuah wilayah yang sangat ramai di musim perdagangan, tapi paling sepi pasca musim perdagangan. Jadi ada semacam kesibukan, ada semacam keberagaman yang tercipta secara musiman. Tetapi ini semua bisa berlangsung oleh karena di antara para pelaku ini bisa saling mengerti sehingga bisa berinteraksi. Inilah beberapa informasi yang dapat kita peroleh, yang saya bagi pada kesempatan ini. Semoga kita bisa berjumpa pada kesempatan yang lain. Sekali lagi, Walase memberikan catatan akhir bahwa perdagangan maritim membangun peradaban. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.